Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bola anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan sharing atau sedikit membahas mengenai salah satu komponen dalam dunia anggur yang sangat berperan atau sangat menunjang dalam pertumbuhan maupun perkembangan pohon anggur, bolo anggur semuanya. Senyawa apakah itu? Jadi senyawa ini adalah senyawa yang sangat-sangat berperan. Apabila kekurangan senyawa ini, pohon anggurnya pertumbuhannya tidak akan bagus. Bukan matahari dan juga bukan sirkulasi, apalagi pupuk. Jadi ini merupakan komponen sederhana, yaitu air. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya air untuk tanaman anggur. Kemudian bagaimanakah teknik penyiraman tanaman anggur. Apakah penyiramannya itu sedikit-sedikit tapi sering, ataukah penyiramannya itu penyiraman jenuh. Oke bolo anggur, kita akan mulai videonya. Untuk yang pertama yaitu peranan atau fungsi dari air. Jadi air itu sangat diperlukan dalam tumbuh kembangnya tanaman. Semua tanaman, tidak cuma anggur. Kenapa? Karena air ini merupakan senyawa utama dari penyusun protoplasma. Apa itu protoplasma? Jadi bolo anggur, setiap makhluk itu memiliki sel. Terutama kita membahas tanaman. Tanaman itu memiliki sel, dan penyusun sel itu salah satunya adalah cairan. Jadi ketika bolo anggur, pohon anggurnya itu kurang cairan, maka sudah pasti nanti selnya itu tidak akan bagus dan juga nanti protoplasmanya bisa kurang. Akibatnya apa? Tanamannya, pertumbuhannya akan jelek. Karena air ini juga berperan untuk menjaga turgor sel. Maksudnya apa? Jadi turgor sel itu adalah keadaan sel dengan air yang cukup. Contoh misal kita ambil contoh manusia saja, karena saya di kesehatan, saya ambil contoh manusia. Manusia apabila diare, mual, muntah, maka akan resiko terjadi dehidrasi, akan terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Efeknya bagaimana? Efeknya akan lemas, tidak ada tenaga. Ditandai dengan apa? Salah satunya yaitu turgor kulitnya yang kurang bagus. Turgor kulit itu artinya elastisitas sel pada kulit. Biasanya kalau misalkan turgor kulitnya bagus, itu dicubit, itu akan, jika dicubit akan balik kembali. Dan jika dilihat kulitnya itu lembab atau segar. Tetapi ketika turgor kulitnya itu buruk atau ketika dalam keadaan dehidrasi, maka kulitnya akan kering dan juga terlihat tidak sehat kulitnya. Seperti itu juga tanaman. Jika turgornya itu tidak bagus, maka biasanya tanaman itu akan layu dan cenderung terlihat sakit. Dan air ini juga sangat berperan untuk apa? Untuk penghasil tenaga mekanik dalam proses pembesaran dan juga pembelahan sel. Jadi bolo anggur, memang pupuk itu merupakan salah satu komponen dalam pembelahan maupun pembesaran sel. Tetapi yang paling berperan itu sebenarnya adalah air, bukan hanya pupuk. Memang pupuk itu kandungan zat haranya sangat bagus, tetapi yang paling berperan dalam pembelahan sel adalah air. Jadi air ini sangat-sangat penting. Mungkin sedikit bolo anggur membahas tentang air, tetapi sebenarnya ini sangatlah penting dalam pembesaran sel. Pengalaman kita itu ketika airnya cukup, itu pertumbuhannya benar-benar melesat. Saya yakin benar-benar melesat. Kita pernah membuahkan pohon anggur Everest di usia 6 bulan itu 250 dompol. Itu ketika musim hujan dan airnya itu tercukupi, itu pertumbuhannya benar-benar melesat. Begitu juga dengan pohon-pohon yang lain. Ketika usia baru berapa bulan sudah puluhan bahkan ratusan dompol, itu salah satunya karena kecukupan air. Jadi airnya itu tidak telat. Bahkan bisa dikatakan saya itu sangat rajin menyiram tanaman anggur. Sehari pasti saya siram 1 kali tiap hari.
Terkadang jika hujan bisa 2 hari atau 3 hari sekali, tetapi jika kondisi terik seperti ini, setiap hari selalu saya siram, tidak pernah saya siram. Dan metodenya seperti apa dalam penyiraman nanti akan saya jelaskan di akhir video. Kemudian ini juga mungkin bola anggur pernah mendengar yang namanya stomata daun. Jadi daun itu pada bagian bawahnya terdapat stomata, itu berfungsi untuk aspirasi atau bernafasnya tanaman. Ini sangat penting untuk kehidupan tanaman. Lah, senyawa yang berfungsi untuk pengatur stomata tersebut supaya membuka maupun menutup itu apa? Itu adalah air. Sekali lagi, itu adalah air. Jadi yang berperan dalam membuka dan menutupnya stomata daun itu senyawa paling dibutuhkan adalah air. Ketika stomatanya tidak membuka dan menutup dengan baik, maka respirasi atau pernafasan udara dari pohon anggurnya itu tidak akan baik. Sama seperti manusia, jika oksigennya kurang, maksudnya kalau misalkan manusia kan oksigen, kalau misalkan tanaman kan CO2 atau karbon dioksida. Jika pernafasannya tidak lancar, kalau manusia akan sesak, begitu juga tanaman. Kita analogikan seperti itu. Jika tanaman respirasinya kurang, maka pertumbuhannya akan kurang bagus. Dan juga jika bolo anggur melakukan pemupukan, ini yang berfungsi untuk melarutkan zat hara sehingga mudah diserap oleh tanaman, itu adalah air. Apabila bolo anggur melakukan pemupukan saja tanpa penyiraman yang bagus, maka nanti zat haranya itu diserapnya kurang, karena air ini sebagai pelarut dari hara mineral yang sangat dibutuhkan untuk tanaman. Seperti itu bolo. Nah, kemudian untuk teknik penyiramannya itu sebenarnya teknik penyiraman ada yang kocor, ada yang drip. Tetapi pada episode kali ini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai penyiraman yang kocor. Jadi untuk penyiraman kocor biasanya saya melakukan itu penyiraman jenuh. Maksudnya bagaimana itu penyiraman jenuh? Penyiraman jenuh itu artinya penyiraman yang sangat banyak. Jadi dalam satu pohon itu saya menyiram benar-benar sampai tergenang. Benar-benar sampai tergenang, nanti kan mereka akan sat, bahasa Indonesianya apa itu? Akan kering sendiri, terserap oleh tanaman. Jadi saya melakukan penyiraman itu jenuh, tidak sedikit-sedikit. Satu pohon itu yang sudah besar itu sangat minimal 20 liter. Itu sangat minimal kalau di tempat saya per hari atau 2 hari sekali, atau ya kondisional kalau misalkan hujan, karena saya tidak menggunakan atap UV. Saya benar-benar memperhatikan penyiraman untuk tanaman. Begitu juga untuk tabu lampot, itu juga saya siram jenuh dengan air dari selang, itu sampai benar-benar penuh, baru saya hentikan penyiraman. Jadi biar semua akar atau semua media itu terkena oleh air, tidak sedikit-sedikit. 5 liter itu masih terlalu sedikit, biasanya saya sangat banyak. Intinya sampai menggenang, sampai penuh. Begitu juga dengan di tanah, biasanya itu benar-benar sampai becek atau tanahnya itu benar-benar sampai menggenang, baru saya hentikan penyiraman. Untuk waktunya, saya paling sering itu menyiram sore hari ataupun malam hari. Sebenarnya ini bebas, tapi menurut pengalaman saya sendiri, ini pertumbuhan yang paling bagus untuk tanaman. Ini menurut pengalaman saya, mungkin beda di tempat bolo anggur, silahkan punya pendapat masing-masing. Tetapi saya paling bagus penyiraman itu waktu sore atau malam hari. Kalau sore hari biasanya saya selepas asar, kisaran jam 4 atau jam 5 atau menjelang maghrib. Atau ketika tidak sempat, biasanya saya melakukan penyiraman itu malam hari selepas sholat isya, atau ketika Ramadan ya selepas sholat taraweh. Jadi saya melakukan penyiraman itu setelah jam 4 sore atau malam hari, dan disiram jenuh. Kondisional, jika hujan maka ya saya tidak melakukan penyiraman jika hujannya deras. Tetapi jika hujannya hanya gerimis, perlu diingat bolo anggur, ketika hujan itu gerimis, itu biasanya hanya membasahi permukaan tanahnya saja, sedangkan bagian bawahnya itu biasanya kering. Kenapa? Karena pohon anggur itu akarnya serabut. Perlu diingat bolo anggur,
akar serabut itu akar yang sangat masif dalam menyerap air. Jadi penyerapannya itu sangat kuat. Kadang bisa Bolo Anggur lihat di atas itu terlihat basah, tetapi ketika menggali ke dalam itu di dalamnya itu kering. Dan jika seperti itu biasanya pertumbuhannya akan stuck atau pertumbuhannya akan melambat. Seperti itu Bolo. Kemudian bagaimanakah tanda pohon anggur jika pohon anggurnya itu airnya atau kandungan airnya itu tercukupi? Apakah tandanya? Nah, tandanya akan saya jelaskan di video ini. Akan saya balik kameranya. Oke Bolo Anggur, ini menurut pengalaman dari saya yang sudah menanam anggur, itu tanda jika pohon anggur Bolo Anggur semuanya itu nutrisi, terutama airnya itu cukup, penyiramannya itu cukup, ditandai dengan adanya embun seperti ini. Bentar. Adanya embun seperti ini di ujung-ujung daun. Nah, bisa dilihat adanya embun di ujung-ujung daun, terutama di daun-daun yang muda. Itu merupakan tanda bahwa kita melakukan penyiraman itu cukup, pohon anggurnya itu cukup. Dan jika ada tanda-tanda seperti ini, biasanya kalau di tempat saya itu pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya itu kuat, tidak lambat. Tetapi beda hal ketika tidak ada embun seperti ini pada pagi hari, itu biasanya pertumbuhannya itu sepengalaman saya itu kurang cepat. Kita pernah membuahkan di usia 6 bulan yang 250 dompol, kemudian pohon-pohon lain yang puluhan dompol pada usia masih muda. Itu tanda-tandanya seperti ini. Jadi kalau di pagi hari itu ada embun-embun kecil, ada embun-embun air di setiap ujung daun seperti ini. Di setiap ujungnya ini ada embun, ada embun airnya. Semua pohon saya alhamdulillah kalau misalkan pagi itu pasti ada embunnya. Kalau tidak ada embun air seperti ini bisa jadi tanda tanya Bolo. Mungkin tanaman anggur Bolo Anggur itu kekurangan air sehingga menyebabkan pertumbuhannya itu kurang maksimal. Kalau airnya cukup maka pertumbuhannya itu pasti bagus. Ini baru berapa minggu setelah dilakukan foundation pruning dan bisa dilihat ini sudah rata. Pohonnya ini tersiernya sudah merata. Kalau misalkan airnya itu cukup, itu dorongan tunas untuk tumbuh itu sangat kuat. Jadi pertumbuhannya itu melesat. Dan jika ada tunas-tunas yang tertinggal, saya beri contoh seperti ini kan tunasnya termasuk tertinggal, maka pucuknya itu cenderungnya akan jauh lebih aktif. Beda ketika kekurangan air, itu pucuknya itu seperti hanya lurus saja, tidak melengkung dan tidak subur. Tetapi ketika kandungan airnya cukup, walaupun ini tertinggal jauh dan ini bisa dilihat ini tertinggal jauh, tapi ini aktif dan akan segera menyusur yang sudah tinggi seperti ini. Ini akan segera menyusul karena bisa dilihat ini sangat aktif. Begitu juga pucuk-pucuk yang lain. Ini walaupun kering tetapi tunas pucuknya itu aktif. Jadi seperti itu Bolo. Kandungan air dalam tanaman terutama pohon anggur itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kesuburan dan kevigoran tanaman anggur Bolo Anggur semuanya. Untuk penyiraman biasa saya melakukan pada saat sore atau malam hari. Itu bebas Bolo. Silakan Bolo Anggur bisa menyiram pada pagi hari atau sore atau malam hari. Tetapi kalau misalkan di tempat saya itu saya melakukan penyiraman paling sering itu sore hari ataupun malam hari. Paling sering seperti itu. Kalau sore saya biasa melakukan penyiraman habis asar. Jadi setelah selesai kerja, selesai home care, saya pulang sambil lihat tanaman saya melakukan penyiraman. Kemudian jika belum sempat, kalau misalkan pas Ramadan habis taraweh malam jam 9-an itu baru saya melakukan penyiraman. Seperti itu. Begitu juga untuk tanaman tabu lampot saya. Ini kebetulan ada tanaman tabu lampot.
itu juga sama. Di ujung-ujungnya bisa dilihat ada airnya semua, ada embun-embun air. Semua tanaman saya ada embun airnya. Itu tandanya kecukupan airnya itu cukup. Dan biasanya kalau seperti ini pertumbuhannya akan melesat. Bisa dilihat pucuknya ini aktif. Ini juga kita coba tanam Shine Muscat Jepang. Ini juga pucuknya sangat aktif. Kita modelnya model melingkar. Oke, saya rasa seperti itu saja Bolo. Apabila Bolo anggur berkenan, mungkin akan kita buatkan video cara membuat tabulam pot anggur sederhana dan budgetnya yang murah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.